Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menyampaikan khotbah di hari Minggu ini di tanggal 26 Mei tahun 2024, di mana khotbah kali ini akan mengangkat judul Dasar Iman yang Teguh. Dan nas firman Tuhan terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-6 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang tiada habis-habisnya sangat luar biasa menyertai dan menuntun kehidupan kami setiap hari. Hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan khotbah di hari Minggu ini. Tuhan, kami berdoa sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami memohon dengan segenap kerendahan hati Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami dan telinga rohani kami, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui perenungan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, nas firman Tuhan mengenai dasar iman yang teguh ini tentu tidak hanya ada di dalam Injil Lukas, tetapi juga ada di dalam Injil Matius ya, yang berjudul 2 macam dasar. Yang saya mau sampaikan di sini ialah, baiklah kita sebagai orang-orang percaya memastikan bahwa kita memiliki dasar, atau dengan kata lain, pondasi iman yang teguh di dalam hidup ini. Saya percaya setiap analogi yang ada di dalam Alkitab, setiap perumpamaan yang disebutkan di dalam Alkitab itu berkenaan dengan kehidupan kita. Sehingga kita harus memastikan bahwa kehidupan kita memiliki dasar yang kuat di dalam mengikuti Tuhan. Makanya kenapa disebutkan bahwa setiap orang yang baru bertobat itu mengalami yang namanya lahir baru. Momen lahir baru disinilah, atau cinta mula-mula disinilah, adalah saat dimana kita menanamkan atau mendasari kehidupan rohani kita betul-betul di atas perkataan Kristus. Jangan kiranya saudara bertumbuh di awal mula saudara bertobat itu karena karena saudara jatuh cinta semata. Ada seseorang sahabat atau kekasih yang mengajak saudara beribadah, atau alasan saudara semata karena seru, karena teman-teman dekatmu pada ikut beribadah, pada ikut pelayanan, pada ikut kebaktian. Saudara jangan fokuskan pertumbuhan rohanimu hanya kepada iman yang ikut-ikutan seperti itu, atau iman yang mencari keseruan seperti itu. Biarlah kita membangun dasar iman kita dan kita menyadari bahwa pertumbuhan rohani itu sifatnya masing-masing. Saya harus menyelidiki hati saya. Saya harus membangun pondasi iman saya sendiri. Saya harus mengenal Tuhan bagi saya sendiri. Percuma kita mendengarkan kesaksian khotbah pendeta yang menceritakan tentang pertolongan Kristus,
penyertaan Kristus, pemeliharaan Kristus, kalau itu hanyalah cerita orang lain yang kita dengarkan. Belajarlah untuk tertantang dan memiliki kerinduan bahwa aku ingin mengenal Kristus bagi diriku sendiri. Aku harus mengalami Kristus dalam kehidupan pribadiku. Aku rindu melihat pertolongan Kristus di dalam rumah tanggaku. Itu namanya membangun pondasi yang tepat di dalam kehidupan rohani saudara. Siapa yang mendengarkan firman ini? Ya. Firman Tuhan katakan di sini ya. Dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dikatakan di sini ia menggali dalam-dalam. Itu adalah prinsip dari di dalam dunia teknik sipil ya, dalam dunia pertukangan ya, tukang tahu bahwa mereka harus menggali pasir ya. Kemudian mereka akan meletakkan batu menjadi pondasinya. Karena berhubung saya bukanlah sarjana teknik sipil, saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kronologinya, bagaimana tata caranya. Tapi saya pernah melihat tukang-tukang itu membangun rumah kami. Ya, seperti itu. Mereka menggali dan mereka mulai menaruh batu-batu cadas yang keras itu sebagai pondasi. Kemudian itu disemen ya, diikatkan satu dengan yang lain sehingga itu menjadi dasar atau pondasi yang kokoh bagi rumah itu. Nah, kata orang semakin dalam kita menggali ya, terus meletakkan pondasi itu, yang kata orang ada istilah pondasi cakar ayam itu, maka akan semakin kokoh. Ya, biasanya semakin tinggi sebuah bangunan, maka pondasi yang harus dibuat ke bawah itu menggalinya harus makin dalam. Ya, saudara ya. Analogi ini juga sama seperti pohon ya. Pohon itu semakin tinggi dia tumbuh. Untuk ia bisa bertahan dalam ketinggiannya. Ya, karena semakin tinggi tentu saudara tahu angin itu akan semakin kencang. Maka ia akan membutuhkan akar yang semakin menancap dalam, merekat ya, mengikat tanah itu semakin mencengkram lah, semakin kuat. Biasanya pohon yang ketika ia ditiup angin sebesar apapun dia pohon itu ya, dan ia roboh, saya bisa melihat loh akarnya tuh nggak terlalu dalam masuk ke dalam tanah ya. Jadi sampai ke akar-akarnya itu tercabut, tumbang gara-gara ditiup pohon. Saya pernah lihat itu. Tapi ada pohon yang tetap kokoh, saya percaya itu akarnya itu menyebar masuk ke dalam tanah ya, sampai kedalaman di mana ia mencengkram dan ia sekaligus juga menyerap sumber air mineral yang ada di dalam tanah itu sehingga ia bertumbuh dengan kokoh, dengan kuat. Nah, seperti itulah analoginya kehidupan orang percaya, saudaraku. Sebelum saudara bertumbuh di dalam Tuhan ke atas, di mana engkau bisa menunjukkan bahwa engkau adalah orang percaya yang kuat, yang kokoh, yang tidak akan tumbang oleh angin kehidupan, bahkan engkau menghasilkan buah, maka engkau harus memastikan bahwa pertumbuhanmu ke bawah, ke dalam, ya, itu juga kuat, saudaraku. Biasanya orang terlalu meremehkan saat momen di mana ia bertumbuh dan lahir baru. Saya berharap saudara jangan ketika bertobat lahir baru, saudara cuma sibuk melayani terus, jangan, saudaraku. Saudara harus melayani di gereja boleh-boleh saja, tetapi saudara harus pastikan saudara juga melayani Tuhan secara pribadi, di mana engkau membangun dasar imanmu yang kokoh, yakni engkau membaca, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Milikilah disiplin rohani yang seperti ini. Ya, sebagaimana firman yang kita baca dalam Ibrani ya, kemarin saya ada menyampaikan di dalam Mutiara hari ini ya, Ibrani 12 ayat 1, bahwa saksi kita tuh seperti awan. Saya mengakui bahwa saya melihat ada begitu banyak contoh di sekitar saya. Ya, orang-orang yang bertobat bersama-sama dengan saya. Saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan mereka tentunya juga ya. Tetapi itu biarlah menjadi sebuah
insight buat saya ya, hikmat buat saya. Saya melihat ada contoh di sekitar saya. Mereka yang mengikuti Tuhan sungguh-sungguh dan mereka yang mengikuti Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh. Itu ditunjukkan. Ya, saya melihat itu ya, ada orang yang kekristenannya seperti pohon yang tercabut. Ada orang kekristenannya seperti rumah yang runtuh karena mereka membangun di atas pasir. Ada. Ya. Yang saya bicarakan di sini ialah orang-orang yang mengecap yang namanya kasih mula-mula, cinta Yesus. Tapi kemudian di tengah jalan mereka roboh, mereka ambruk di dalam mengikuti Tuhan. Kenapa? Bukan di dalam mengikuti Tuhan. Kehidupan rohaninya ambruk. Karena mereka justru menjauh dari Tuhan, saudaraku. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan kesetiaannya yang semula kepada Tuhan. Sehingga kehidupan rohaninya berantakan. Keluarganya berantakan. Rumah tangganya berantakan. Kehidupan rohaninya yang dulu cinta Tuhan tiba-tiba berubah menjadi cinta dunia ini. Dulunya sudah meninggalkan cara hidup yang lama, tiba-tiba kembali lagi dengan cara hidup yang lama. Saya bertanya-tanya, kenapa? Tuhan, kenapa? Bukankah dulu kita melayani sama-sama? Bukankah dulu kita komsel sama-sama? Bukankah dulu kita beribadah, berbakti sama-sama? Dan saya melihat dia menangis, meneteskan air mata, merasakan kehadiran Tuhan. Tapi kenapa Tuhan hari ini? Hidup orang-orang yang saya lihat ini bergelimang dengan dosa. Kembali dengan cara hidupnya yang lama dalam pergaulan-pergaulan yang buruk. Kenapa? Saya akhirnya menarik kesimpulan. Inilah yang dimaksud oleh nas firman Tuhan ini. Bahwa setiap orang percaya di awal ia bertobat, ia membangun kehidupannya bersama Tuhan atas dasar apa? Apakah saudara membangun betul-betul karena saudara mengisi hati dan pikiran saudara dengan firman Tuhan, dengan nilai-nilai kebenaran dan saudara praktekkan itu dalam hidupmu? Atau engkau hanya sekedar, aku hobi dengar khotbah, lucu pendeta itu, senang dengar khotbahnya, aku terbahak-bahak. Tapi pertumbuhan rohani saudara tidak menjadi berkat, firman itu tidak menjadi daging dalam hidup saudara. Apa yang saudara dengar tidak saudara praktekkan. Sehingga kehidupan rohani saudara menjadi lemah. Makanya ketika badai kehidupan datang, badai rumah tangga datang, badai ekonomi datang, resesi datang, hari ini saudara bisa menjadi orang yang tetap berpegang kokoh bersama Kristus, atau saudara menjadi orang-orang bilangan yang akhirnya cuma bisa mengeluh, menyalahkan pemerintah. Kenapa? Karena saudara tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara meninggalkan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesederhana apakah saya mau mengajak saudara untuk kembali kepada Tuhan? Yakni dengan kembalilah kepada kebiasaanmu yang lama. Dalam tanda kutip, kebiasaan baik yang selama ini engkau tinggalkan. Kembalilah bersekutu dengan Tuhan. Kembalilah bersaat teduh bersama Tuhan. Kembalilah membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa, berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau saudara bisa kembali ikut bersekutu di dalam komunitas-komunitas sel di mana saudara boleh bertumbuh. Saya berharap nas firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan ini boleh mencelikan mata kita semua dengan tanpa maksud menghakimi atau menyalahkan saudara atau memojokkan saudara. Karena setiap ucapan-ucapan saya mungkin kedengarannya tajam. Yang paling saya pikirkan ialah kesejahteraan saudara. Saudara merana, saudara menderita, semuanya itu oleh karena beban dan dosa yang merintangi kehidupan kita di dalam perjalanan dan perlombaan iman kita.
Mari kita tujukan mata kita kepada Kristus. Dan biarlah kita memiliki sebuah komitmen baru hari ini. Tuhan, aku mau kembali merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan aku mau hidup melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya biarlah kebenaran firman yang sudah sama-sama kami renungkan tadi boleh melecut hati kami. Boleh menjadi cambuk penyemangat kami. Untuk kembali kami mengingat akan cinta mula-mula. Saat kami begitu rindu datang kepadamu, mengenal Engkau secara pribadi. Dan begitu banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kami tinggalkan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami percaya saat Engkau berbicara, sebenarnya Engkau sedang menyatakan kerinduan-Mu bagi setiap kami. Agar kami boleh kembali kepadamu. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Yang boleh tegas menolak dunia dengan segala kesenangannya. Sehingga kami memiliki skala prioritas. Mana yang kami utamakan dalam hidup ini. Karena kami percaya Tuhan akan menolong kami di dalam segala sesuatu. Dan segalanya itu dimulai dengan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Yang menguasai hati dan pikiran kami. Dan memimpin kami di dalam segala hal yang kami lakukan dan kerjakan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau menyertai dan memberkati kami di sepanjang pekan ini. Engkau memberkati segala pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Segala hal yang kami lakukan dimanapun kami berada. Biarlah kiranya Tuhan menyertai dan menjadikannya berhasil. Dan kami percaya Tuhan memberikan kami juga sukacita. Sehingga kami boleh berbagi kasih dan kebaikan dengan sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.